Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guguran lava pijar Gunung Merapi terus meluncur ke arah Kabupaten Magelang. Seorang remaja di Sragen tewas saat latihan silat. Melihat keseruan anak-anak mengikuti lomba sepeda tanpa pedal di Boyolali. Lomba Desa Nusantara di Demak resmi dibuka. Dengan mengusung tema literasi desa, diharapkan desa mampu menggali potensi daerahnya secara budaya, inovasi hingga sumber daya manusia dan alam. Lomba Desa Nusantara resmi dibuka di Desa Boyolali, Kecamatan Gajah Demak pada Jumat lalu. Pemilihan Demak sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini karena dikenal sebagai kota wali dan kota literasi. Diharapkan setiap desa bisa menggali potensinya baik dari budaya hingga inovasi. Menteri Desa yang membuka acara ini berharap desa wisata tidak hanya diminati pengunjung, tetapi juga investor. 2, 1. Ya. Pasti akan kita temukan yang punya potensi menjadi sejarah. Nah, ketika kita menemukan desa-desa atau literasi yang memiliki potensi menjadi sejarah, tugas Kementerian Desa bersama Perbunas, pemerintah dalam hal ini, untuk mendampingi mendalami. Dan akhirnya jadilah sejarah. Dan kalau kita langsung sejarah susah. Nah, itu intinya kenapa kita memilih literasi. Pemerintah desa juga mendorong hadirnya desa wisata dengan memberi pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam. Kegiatan anggota desa wisata dan literasi desa ini tentunya diadakan wisata yang ada di Kabupaten Demak seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen semakin maju lagi dan semakin baik lagi, dan tentunya seluruh masyarakat tidak perlu jauh-jauh berwisata tetapi cukup wisata di desa masing-masing. Lomba Desa Wisata Nusantara dan Literasi Desa bisa mendukung percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Di desa ada masalah kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Ratusan anak di bawah 10 tahun mengikuti kejuaraan nasional Pushbike di Boyolali. Selain untuk mengisi waktu libur sekolah, balap sepeda tanpa pedal juga untuk melatih motorik keseimbangan anak. Kecil-kecil cabai rawit. Istilah ini sangat cocok untuk anak-anak yang mengikuti kejuaraan nasional Pushbike Lembu Suro Championship 2024. Bertempat di halaman parkir Kebun Raya Indro Kilo, Boyolali, ada 250 anak usia 3 hingga 8 tahun mengikuti kejuaraan balap sepeda tanpa kayu. Mereka datang dari berbagai kota di tanah air. Ada 8 kelas yang dilombakan. Baik anak perempuan ataupun laki-laki harus beradu cepat melewati lintasan 300 meter hingga sampai di garis finish. Agar aman, peserta wajib menggunakan helm, sarung tangan, pelindung siku, dan lutut. Salah satu juara dalam perlombaan ini mengaku senang bisa menang dan mendapatkan hadiah. Para orang tua pun menilai permainan pushbike sangat baik untuk perkembangan anak. Juara berapa tadi? Juara 1. Senang? Senang. Kenapa kok senang? Dapat bendera. Terus apa lagi? Dapat apa lagi? Dapat apa lagi kalau juara 1? Robot. Dapat robot. Acara kayak gini kan dia lebih pede, jadinya lebih pede kan di banyak orang kayak gini. Terus untuk dia ngajari kalau dia pas nggak disiplin gitu harus disiplin, seperti itu. Kalau manfaat lainnya apa? Kesehatan sih, dia jadi jarang sakit sekarang. Waktu ikut pushbike ini, sebelum ikut pushbike dia sering kadang tiba-tiba panas gitu, kalau sekarang sudah enggak. Pushbike atau sepeda tanpa kayu ini untuk melatih motorik anak agar menjaga keseimbangan. Tak heran jika lintasan dibuat berliku, ada 2 lajur lurus dan 6 tikungan.
Adanya lomba ini juga untuk mengasah jiwa anak dan mentalnya untuk berani dan bisa bersosialisasi. Mengingat saat ini banyak dari mereka sibuk bermain ponsel dan jarang bermain di luar. Memberikan waktu luang anak, waktu liburan itu supaya anak bisa liburan itu juga ada manfaatnya seperti itu. Kalau anak pushback ya, untuk tren kita saat ini memang pushback itu menjadi salah satu pilihan untuk anak supaya anak itu tidak kecanduan gadget ya. Jadi memang kita memberikan event atau kegiatan-kegiatan untuk pushback ini supaya anak itu lebih bisa perkembangannya itu lebih baik lagi ke depan daripada dia kecanduan untuk bermain gadget seperti itu. Tak hanya anak-anak, orang tua juga ikut ramai menyemangati anak mereka yang ikut lomba. Lomba pushback sengaja diadakan saat masa liburan sekolah dan peminatnya ramai bahkan datang dari berbagai kota di tanah air. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Selain anak-anak, anggota pramuka di Boyolali juga sibuk isi waktu libur sekolah dengan kegiatan positif. Dalam jambore tingkat SMP dan MTS se-Boyolali, para penggalang sibuk cepat-cepatan dan membangun gapura dan pioneri. Ratusan penggalang ini tengah sibuk berlomba membuat gapura dan pionering. Mereka adu kecepatan untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kegiatan jambore cabang SMP dan MTS ke-7 Kwarcap Boyolali. Setiap anggota kelompok telah dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang menyusun tongkat dan membuat simpul tali. Masing-masing kelompok hanya diberikan 8 tongkat dan 8 tali untuk bisa membuat gapura dan pionering. Lomba yang digelar di lapangan desa Brajan Kecamatan Mojosongo Boyolali ini bertujuan untuk melatih keterampilan dan kreativitas anggota pramuka. Apalagi dalam pramuka, seorang anak dilatih untuk memiliki jiwa yang suka tolong-menolong dengan sesama. Kegiatan ini menguji skill anak-anak untuk bisa terampil dalam tali temali, kemudian pengukuran, sehingga punya kreasi dan inovasi yang sendiri yang nanti akan menjadi bentuk pionir seperti ini dilakukan oleh anak-anak penggalang putri, membuat gapura, dan ini menjadi ciri khas. Kedepannya pramuka tetap tampil yang terdepan dengan penuh kreativitas dan inovasi, yang selanjutnya pramuka tidak ketinggalan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi menjadi pionir terdepan. Dan utamanya di sini disisipkan tentang karakter anak. Setiap regu diberikan waktu 2 jam untuk menyelesaikan tugas. Salah satu peserta lomba mengatakan mereka harus mempersiapkan diri hingga 1 minggu lamanya untuk bisa membuat gapura dalam waktu kurang dari 1 jam. Kegiatan pramuka seperti ini sangat menyenangkan untuk mereka. Persiapannya tuh sebelumnya kita udah nyiapin talinya dulu biar nanti kita di sini nggak motong-motong, dan kita nggak pernah motong-motong talinya. Butuh waktu berapa tadi? 1 jam kurang 10 menit. Tadi membuatnya susah nggak? Ya lumayan, tapi seru. Tapi udah latihan gitu ya di sekolah? Udah latihan beberapa kali di sekolah. Berapa minggu persiapan latihannya? Persiapannya 1 minggu ya. Untuk kegiatan ini ya? Iya. Oke, gimana deh harapannya apa nanti untuk lomba ini? Harapannya sih bisa menang, terus bisa bawa piala buat sekolahan dan membawa nama sekolah kita. Ini baru pertama kah untuk kegiatan ini? Iya, baru pertama. Senang tadi ya? Senang banget. Panitia menilai cara tali menali, bentuk jadi hingga durasi pembuatan gapura dan pionering. Regu yang juara mendapatkan piala dan piagam penghargaan. Kegiatan jambore ini digelar selama musim liburan sekolah agar mengisi waktu anak dengan kegiatan yang bermanfaat. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ratusan warga berebut belasan gunungan dalam Festival Candi Sojiwan di Klaten. Festival ini digelar untuk mengenalkan ragam seni budaya dan mengangkat potensi UMKM di lingkungan sekitar Candi Sojiwan. Tanpa memakan waktu lama, 11 gunungan dalam Festival Candi Sojiwan di Desa Kebondalam Kidul Prambanan, Klaten ini ludes seketika. Warga berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya hasil panen dan usaha yang disajikan di gunungan. Mulai dari sayur mayur, peyek kacang, telur asin hingga tempe.
Hasil berebut gunungan akan dimasak atau dipajang di depan rumah. Mereka meyakini gunungan berkah ini tentu membawa berkah. Harus berebut sama warga yang lain, harus cepet-cepetan aja lah. Ya, dapat apa aja, Ibu? Dapat terong, dapat padi juga, dapat bawang putih, terus anak juga dapat jajanan, dapat senang juga. Ya. Ini biar berkah atau gimana, Bu? Biar berkah, namanya juga ngalah berkah. Ya, nantinya apa, dimasak atau gimana? Iya, nanti dimasak, ini dimasak, kalau ini nanti ditaruh ke depan pintu, dijagain depan pintu, ada disebarkan ke padi. Iya, kalau bawang putihnya banyak ini, Bu, dapatnya? Lumayan, alhamdulillah. Segini juga nggak boleh 5.000. Festival Candi Sojiwan ini tak hanya berebut gunungan. Acara diawali dengan kirap budaya dengan jarak tempuh hingga 1 km. Ratusan warga dari desa Kebondalam Kidul ikut meramaikan dengan busana khas Jawa. Adapun tarian kuda lumping yang ikut disajikan dalam acara saat tiba di lapangan sisi barat Kompleks Candi Sojiwan. Mengenalkan ragam budaya yang ada di Desa Kebondalam Kidul kepada generasi muda kita. Setiap RW mengeluarkan 1 buah gunungan beserta perangkat pendukungnya. Ya. Nantinya gunungan diperebutkan atau seperti apa ini, Pak? Gunungan ini dilombakan dan diperebutkan. Untuk kriteria penilaiannya apa aja ini, Pak? Seni kreatif, isi gunungannya itu sebisa mungkin potensi desa masing-masing, potensi lokal RW setempat. Selain sebagai ucapan syukur atas hasil panen, festival ini juga menjadi bagian dalam mengenalkan seni dan budaya serta UMKM yang ada di sekitar Candi Sojiwan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.